Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya, dengan tema pembacaan karma ya, orang masa lalu kamu yang memang mungkin pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu ya, menghancurkan kamu. Karma apa yang dia dapatkan saat ini? Kita akan coba cari tahu, namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading ya. Jadi energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu untuk dipaksakan ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Di sini aku udah shuffle beberapa kartu oracle ya. Love oracle, oke. Untuk lebih menghemat waktu, kita langsung masuk saja pada pembacaan ya. Karma apa yang saat ini dia rasakan orang masa lalu kamu? Aku ngelihat di sini karma apa, dia merasa bahwa apa yang dia sudah lakukan terhadap kamu itu semua adalah kesalahan yang benar-benar fatal banget ya, yang memang dia menyadari itu semua tidak seharusnya dia lakukan ya. Bahkan di sini sekarang ya, dia merasakan penyesalan yang teramat dalam ya. Dia merasa apa ya, seperti menyalahkan diri dia sendiri atas semua yang sudah terjadi di antara kamu sama dia. Dia menyalahkan diri dia sendiri gitu loh ya. Ini bukan salah kamu gitu ya, tapi diri dia sendirilah yang membuat keadaan menjadi seperti sekarang gitu. Dia sudah menyadari, sudah sadar, sudah paham dengan kondisi yang terjadi di antara kalian saat ini. Itu semua memang kesalahan dia. Makanya saat ini dia benar-benar menyesal dan selalu menyalahkan diri dia sendiri atas apa yang sudah terjadi ya. Bahkan karma yang dia rasakan saat ini, dia ingin sekali untuk bisa kembali ke kamu, walaupun dia merasa kayak itu mustahil, kamu nggak mungkin menerima dia kembali gitu. Dia sadar dengan kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu, dan dia juga tahu diri kalau dia ingin kembali, kamu pasti tidak akan menerima gitu. Itu yang dia rasakan saat ini, dan itu suatu karma ya yang memang dia dapatkan. Oke, dulu dia menyia-nyiakan kamu, dulu dia menyakiti kamu, saat ini dia malah ingin kembali sama kamu. Saat ini dia malah ingin memperbaiki hubungan, ingin membangun ulang kembali hubungan yang pernah hancur gitu ya, ingin membangun ulang kembali, ingin ya berkomitmen lagi gitu ya. Dia ingin melakukan apapun lah yang membuat kamu kembali sama dia. Dia rela melakukan apapun, bekerja keras demi mengembalikan semuanya seperti dulu lagi. Itu yang dia rasakan saat ini ya. Aku melihat di sini juga ada banget ya, ini energinya kencang sekali. Dia ingin sekali terkoneksi lagi dengan kamu. Dia ingin sekali apa ya, bisa dibilang tahu kabar tentang kamu. Mungkin saat ini beberapa di antara kalian ada yang lost contact, ada yang tidak berkomunikasi, atau bahkan di sini masih ada kontak tapi silent treatment. Jadi saling diam gitu ya semenjak perpisahan itu terjadi. Dan yang dia rasakan saat ini, dia ingin sekali untuk bisa terkoneksi dengan kamu, entah melalui pesan atau telepon atau bertemu langsung gitu ya. Intinya di sini dia ingin sekali menunjukkan bahwa dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu gitu. Dia ingin bilang ke kamu, dia ingin bicara kayak gitu. Bahkan mungkin setidaknya berbicara melalui pesan, mengirimkan pesan ke kamu,
bahwa dia masih sayang sama kamu kayak gitu ya. Dan dia ingin kamu tahu bahwa selama ini dia masih sering memikirkan kamu ya, dan dia ingin banget kamu mengetahui itu semua gitu ya. Hubungan kamu ini sama dia adalah hubungan karmik ya, aku ngelihat di sini seperti itu. Ada karmic relationship di sini ya. Dia menginginkan pertemuan. Yang jelas sih aku ngelihat di sini dia menginginkan pertemuan. Ya, nggak hanya menghubungi lewat telepon, pesan, tapi aku ngelihat ujung-ujungnya dia ingin bertemu gitu ya. Jadi kebalik, jadi dia di sini yang sangat menginginkan kamu, yang bucin gitu ya. Oke. Aku ngelihat juga di sini mungkin banyak banget pembelajaran yang sudah dia ambil gitu ya dari hubungan kalian. Apapun yang terjadi, dia udah mengambil hikmahnya, banyak belajar, banyak memperbaiki diri, belajar dari kesalahan dia gitu ya. Oke. Dan aku ngelihat di sini dia mencoba melepaskan koneksi itu tapi sulit gitu. Dia berusaha untuk melepaskan perasaannya tapi sulit. Dia selalu merasa mencintai kamu gitu loh. Perasaan itu selalu mengikat dia gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, erat sekali. And then aku ngelihat di sini bahwa dia ingin banget ya ketemu, ingin banget ngobrol, berbincang gitu ya sama kamu. Oke. Dia ingin punya momen lagi lah intinya sama kamu ya. Walaupun hanya sekedar teman gitu ya, dia ingin sekali gitu ya. Walaupun hanya berteman dia, tapi masih ingin sekali untuk bertemu dengan kamu gitu. Dia nggak berharap banyak gitu ya, dia menerima apapun yang memang akan kamu tentukan nantinya, meskipun itu hanya untuk berteman gitu. Dia sangat bersyukur ya. Itu yang aku lihat di sini, masih bisa terkoneksi dengan kamu itu. Dia sangat bersyukur ya, apapun bentuk hubungan itu, entah itu hubungan pertemanan atau bahkan kamu memang bisa menerima dia kembali gitu ya. Dan aku ngeliat di sini dia masih sulit sekali untuk fokus kepada diri dia sendiri gitu ya, karena memang di sini dia masih menyimpan rasa sama kamu gitu ya. Aku ngelihat di sini kayak masih ada bayang-bayang kamu dalam kehidupan dia. Bisa dibilang dia belum benar-benar healing dari kamu, dia benar-benar belum move on dari kamu gitu ya. Belum bisa fokus terhadap diri dia sendiri, terhadap hidup dia sendiri, itu belum bisa dia lakukan gitu, karena dia masih terfokus pada kamu, pada perpisahan yang pernah terjadi di antara kalian, pada rasa sedihnya, rasa kecewanya gitu ya, rasa rindunya terhadap kamu. Itu yang menyiksa dia saat ini. Itu adalah bentuk karma yang menyiksa sebenarnya gitu. Separation ya, perpisahan yang terjadi itu sangat menyiksa ya. Kesedihan yang sangat dalam, kerinduan yang sangat dalam, selalu kepikiran kamu kayak gitu ya. Dan dia ngerasa kayak dia cocoknya tuh sama kamu doang. Dia tuh sulit banget untuk mendapatkan sosok yang seperti kamu di luaran sana gitu. Nggak seperti apa yang dia bayangkan, nggak semudah itu gitu loh ya. Meskipun hubungan kamu sama dia udah berakhir, udah ending gitu ya, tapi di sini dia ingin sekali memulai hubungan yang baru, ingin berubah lah intinya. Dia ingin berubah, dia ingin bersama kamu lagi dan memulai semuanya dari awal gitu ya. Ingin ada perubahan dalam hubungan kamu sama dia gitu, karena dia benar-benar merasa kehilangan kamu, dia benar-benar merasa kesepian tanpa kamu, dia benar-benar ngerasa membutuhkan kamu. Ketika kamu hilang, itu semua baru terasa gitu ya dalam kehidupan dia. Mungkin sebelumnya kamu dealing sama orang yang ya entah dia nggak menghargai kamu, memanfaatkan kamu, bahkan mengkhianati kamu gitu ya di sini. Karena aku ngelihat di sini kayaknya orangnya agak-agak ya mungkin licik, atau dia pernah menghadirkan pihak ketiga, orang ketiga ya, berkhianat di sini. Oke. Intinya toksik deh dia itu.
Ketika kamu jalanin hubungan sama dia dulu tuh dia adalah orang yang toksik, jadi menciptakan hubungan yang toksik untuk kamu, ya. Dan orang yang sangat apa ya, memiliki ego yang cukup tinggi, bahkan dia sulit sekali untuk mengendalikan diri dia, mengendalikan egonya tuh susah banget gitu ya. Oke, dan aku ngelihat saat ini dia udah sadar, dia udah menyadari kebenarannya bahwa kamu itu adalah orang yang tulus, orang yang baik, dan dia telah menyia-nyiakan kamu, seseorang yang tulus gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan saat ini dia masih memiliki perasaan sayang, cinta ke kamu, cinta tanpa syarat, meskipun di sini dia menerima gitu ya. Kalaupun kamu tidak ingin menerima dia lagi, tidak ingin kembali sama dia, dia menerima gitu. Dia akan tetap mencintai kamu tanpa syarat ya. Dia akan tetap menjadikan kamu satu-satunya di hati dia gitu ya. Karena aku lihat dia masih passionate banget sama kamu di sini. Ya, masih sangat tertarik banget sama kamu kayak gitu. Masih ingin kamu lah seperti itu ya. Dan di sini juga aku ngelihat dia memang ingin memulai fase yang baru sama kamu, dan dia benar-benar siap banget untuk union, penyatuan kembali ya. Entah di sini kamu akan menerima dia atau enggak gitu ya. Dan di sini ada heartbroken, di sini deeply hurt. Wow, di sini dia benar-benar terluka sangat dalam saat ini kayak gitu. Saat ini entah ada karma yang memang dia rasakan, mungkin di dalam hubungan percintaannya dia dibalas sama orang lain. Mungkin ketika dia mengkhianati kamu, saat ini dia dikhianati oleh orang yang dia cintai, dimanfaatkan oleh orang yang dia sayang ya, dirugikan ya, seperti itu. Jadi karma itu berlaku ya, hukum tabur tua itu berlaku. Oke. Jadi apa yang dia lakukan terhadap kamu, saat ini dia menerima balasannya ya. Dan itu yang membuat dia sakit saat ini, yang membuat dia sedih gitu ya, dan teringat sama kamu. Ketika dia merasa sakit, dia merasa sedih, dia teringatnya sama kamu gitu. Dia merasakan ada perasaan kehilangan orang yang benar-benar tulus sama dia, orang yang benar-benar baik sama dia kayak gitu. Dan saat ini dia hanya bisa belajar dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu sama kamu gitu loh. Dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi gitu, meskipun dia masih menyimpan rasa sama kamu, tapi dia nggak bisa memaksakan itu. Oke, kita akan coba lihat dari tarotnya ya. Karma untuk orang masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Karma untuk orang masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Karma untuk orang masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Oke. Cukup kita lihat di sini ada The Hangman. Ada Three of Swords ya. Nine of Cups. And then Three of Wands. Oke. Aku ngelihat di sini bahwa memang saat ini dia kayak stuck ya di dalam kehidupan dia tuh. Dia nggak maju, dia nggak mundur, dia diam di tempat ya, stuck. Mungkin aja dia ngerasa memang ada urusan yang belum terselesaikan dengan baik sama kamu. Mungkin dia pernah punya salah tapi dia belum minta maaf gitu ya. Jadi hidupnya dia tuh saat ini kayak nggak ada kemajuan, nggak ada progres gitu ya. Dia sadar itu semua terjadi karena kesalahan dia. Ini adalah karma yang dia harus tanggung saat ini
Dan mungkin juga saat ini dia ngerasa kayak dia masih menunggu kamu atau masih mengharapkan kamu, seperti itu juga bisa ya. Oke, di sini ada trio rasa sakit hati yang benar-benar berada pada level terendah orang sakit hati. Ini sakit banget dia rasakan, entah karena pengkhianatan ya, mungkin dia diselingkuhi atau dia dirugikan, dimanfaatkan, atau bisa saja dia dihina, direndahkan orang lain ya. Intinya ada rasa sakit yang dia dapatkan saat ini gitu, dan dia saat ini kayak mengatasi atau menyelesaikan semua masalah dia sendiri tanpa siapapun yang membantu dia. Itu yang aku lihat di sini sih ya. Makanya sakit banget rasanya, dia benar-benar terpukul, dia benar-benar sedih gitu ya. Dan aku ngelihat saat ini mungkin beberapa di antara kalian entah ini LDR ya, atau intinya kamu sama dia berjarak, bahkan mungkin tidak ada komunikasi, tapi sebenarnya dia masih cari-cari informasi tentang kamu dari sana ya. Dari kejauhan sana dia masih stalking kamu, masih memantau kamu, mengamati kamu dari jauh. Dan mungkin dia memang ingin sekali menghubungi kamu, cuman dia kayak menunggu waktu yang tepat aja, menunggu momen yang tepat untuk bener-bener bisa menghubungi kamu kayak gitu. Atau dia kayak nungguin sinyal dari kamu nih, apakah kamu mau gitu ya terkoneksi lagi dengan dia atau enggak. Seperti itu intinya, dia masih mengharapkan kamu lah, intinya seperti itu. Oke. Dan kita lihat di bottom of the deck, di sini ada Queen of Pentacles, dimana dia benar-benar merasa kesepian tanpa kamu, dia benar-benar merasa sendiri gitu ya. Saat ini dia merasa kesepian, dia benar-benar merasa sendiri menjalani hidupnya, kalut banget. Dia kayak membutuhkan sosok kamu untuk menemani dia ya, karena memang di sini sebenarnya gitu ya, dia masih sangat mencintai kamu. Dia ngerasa memang kamu sama dia itu adalah pasangan yang cocok, mungkin kamu banyak kecocokan sama dia gitu ya. Dan mungkin juga di sini dia ngerasa punya chemistry yang kuat sama kamu gitu ya. Itu. Dan mungkin sebelumnya memang hubungan yang terjalin di antara kalian sebelum terjadi perpisahan itu ya memang cukup romantis, cukup baik, harmonis seperti itu. Itu yang membuat dia susah lupa sama kamu, susah move on dari kamu ya, masih bernostalgia, masih mengenang kamu sampai saat ini. Bahkan ada keinginan dia untuk mengulang kembali momen-momen ketika kalian bersama ya. Itu. Cuma memang di sini dia orangnya egois, keras gitu ya, tegas gitu ya, orangnya kaku juga. Mungkin aja di sini dia kayak apa ya, gengsi gitu untuk menyampaikan perasaannya gitu. Padahal sebenarnya dia masih cinta sama kamu, dan dia saat ini benar-benar terpuruk tanpa kamu ya, kecewa ya. Dia merasakan apa ya, rasa sakit yang terdalam. Ternyata orang-orang di luar sana itu nggak sebaik kamu, ternyata orang-orang di luar sana tuh nggak setulus kamu gitu. Dia sadar ketika dia disakiti, ketika dia dihianati, ketika dia dihancurkan gitu loh gitu, baru dia merasa kehilangan kamu, merasa kehilangan orang yang tulus sama dia gitu ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan coba mencari tahu kira-kira inisial nama ya dari orang yang berdekatan dengan kamu. Oke, kita lihat di sini ada huruf I ya, ada huruf D, J, ada huruf Q, ada huruf B, huruf V, huruf U, huruf T,
Z ya. H, ada huruf P, E, ada huruf F, O, and then R ya. Oke, di sini kamu bisa cocokkan dari zodiaknya atau dari inisialnya, karena ini readingan untuk all zodiak ya. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan. Bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.